Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagaimana kabarnya anak Bapak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik anak Bapak, hari ini kita akan belajar tema 3 mata pelajaran bahasa Indonesia. Silakan anak Bapak buka buku paket tema 3-nya halaman 194. Nah, pada halaman 194 ini kita akan belajar dan membahas tentang pemanasan global. Anak Bapak pernah nggak mendengar istilah pemanasan global? Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut tentang pemanasan global. Oke, akan Bapak jelaskan tentang pemanasan global itu seperti apa. Ayo membaca. Pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Nah, nanti akan Bapak jelaskan secara rinci tentang apa saja itu pemanasan global. Kemudian perubahan wujud apa yang terjadi pada pemanasan global. Pada pelajaran sebelumnya kan kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda. Ada yang mencair, memadat, kemudian menguap, mengembun, menyublim. Nah, hari ini pemanasan global, kira-kira apa perubahan wujudnya? Di sini ada caption pertama, seorang anak atau seorang siswa, dia berkata, pemanasan global disebut juga global warming. Nah, kalau bahasa Inggrisnya itu global warming. Kalau bahasa Indonesianya adalah pemanasan global. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Nah, jadi bahaya sekali kan kalau pemanasan global ini terjadi dan berdampak besar sekali pada bumi kita. Di bumi kita ini memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, di setiap kutub itu memiliki bongkahan es yang sangat besar. Nah, ini dia gambarnya anak Bapak ya. Jadi di setiap kutub utara dan kutub selatan itu memiliki seperti gunung es ya, seperti gunung es. Apabila terjadi pemanasan global, yaitu suhu meningkat pada bumi, suhu panas meningkat pada bumi, maka gunung-gunung es ini akan mencair, meleleh. Nah, jika itu meleleh, jika gunung es ini mencair, maka air laut akan naik. Jika permukaan air laut naik, maka dampak yang terjadi adalah pulau-pulau yang ada di seluruh dunia itu akan tenggelam. Nah, berbahaya sekali kan? Nah, nanti akan Bapak jelaskan juga bagaimana cara kita meminimalisir pemanasan global terjadi. Oke. Nah, ini kan akan Bapak jelaskan global warming ini tentang kaitannya tentang perubahan wujud benda. Jawabannya adalah mencair. Anak Bapak ketahui gunung es ini adalah benda padat. Apabila dia suhu panas meningkat, maka dia akan meleleh. Meleleh tentunya akan menjadi air. Berarti perubahan wujud benda pemanasan global ini adalah mencair. Ya, seperti itu ya Bapak ya. Dan kita lanjut lagi. Ada siswa perempuan yang berkata-kata di sini. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Akibatnya suhu bumi semakin panas. Nah, jadi dengan adanya asap-asap pabrik, asap-asap kendaraan motor yang banyak, itu dapat meningkatkan pemanasan global yang semakin cepat. Ya, jadi dengan kita mencoba untuk mengurangi dari diri kita sendiri yang kegiatan-kegiatan kita yang mengeluarkan asap, itu akan mencegah pemanasan global cepat terjadi, atau kita meminimalisir pemanasan global terjadi di bumi kita ini. Seperti itu ya anak Bapak ya. Nah, ini ada siswa ketiga yang berbicara. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global akibat kesulitan beradaptasi. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Nah, ini ada gambarnya anak Bapak. Jadi, akibat dari pemanasan global tadi, hewan-hewan, binatang itu akan sulit beradaptasi dan akhirnya mati. Kemudian tumbuhan pun seperti itu. Kalau
suhunya panas terus semakin meningkat, maka tumbuhan-tumbuhan akan mati. Nah, bagaimana kalau tumbuhan dan hewan itu banyak yang mati? Tentunya berdampak pada kita manusia. Maka kita manusia akan mengalami bencana kelaparan karena sebagian besar yang kita makan di bumi atau di dunia ini adalah hewan dan tumbuhan. Nah, seperti itu ya anak Bapak ya. Kemudian ada yang terakhir, ada siswa yang berkata-kata yang terakhir. Di sini dia memberikan solusi. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Nah, contohnya dengan asap-asap tadi ya. Contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Jadi kalau ke tempat yang dekat, kalau bisa kita berjalan kaki atau bersepeda. Karena dengan berjalan kaki atau bersepeda kita tidak menimbulkan asap. Beda dengan sepeda motor ataupun mobil, itu menimbulkan asap walaupun sedikit. Tapi kan kalau sedikit demi sedikit terkumpul juga akan mengakibatkan asap yang banyak. Nah, mulailah dari diri kita. Kemudian cara lainnya itu adalah mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Yaitu apabila kita mencintai dan menanam tumbuhan, tentunya tanaman dan tumbuhan itu akan bagus terawat, dan tentunya udara yang ada pada bumi kita ini akan semakin baik. Yang terakhir adalah menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, itu dia tadi anak Bapak, penjelasan Bapak hari ini tentang pemanasan global. Jadi pemanasan global ini sangat berbahaya sekali kalau terjadi di di bumi kita. Sebenarnya sudah terjadi, cuma pelan-pelan, lama kelamaan kan akan besar dan berbahaya. Jadi tugas kita adalah meminimalisir atau kalau nggak paham meminimalisir itu istilahnya mengurangi mengurangi cepatnya terjadinya pemanasan global. Nah, seperti itu arti kata meminimalisir. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan hari ini, Bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan anak Bapak. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.